Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidin al-kiram wa ayyuhat tulab, talibin wa talibat. Kali ini pembahasan materi bahasa Arab akan menerangkan tentang isi mausul. Mausul secara bahasa artinya terhubung, serupa dengan kata penghubung jika di dalam bahasa Indonesia. Jadi isi mausul adalah kata-kata penghubung. Ada beberapa aturan di dalam bahasa Arab mengenai kata penghubung ini. Tidak sama dengan bahasa Indonesia yang artinya yang, hanya satu yang saja. Tapi kalau di dalam bahasa Arab itu ada bermacam-macam, dihubungkan dengan bentuk jenis, juga dihubungkan dengan jumlah kalimat. Ada yang mufrad, ada yang musanna atau tasniyah, ada juga yang jamak. Silakan nanti disimak. Isi mausul adalah kata-kata penghubung. Isi mausul itu maksudnya adalah isim yang menunjuk pada makna tertentu melalui kalimat sesudahnya. Nah, kalimat sesudahnya ini yang suka disebut dengan istilah silah mausul. Untuk menghubungkan satu kata dengan kata lainnya, yaitu anak kalimat untuk menyempurnakan dan memperjelas maknanya. Berikut adalah isi mausul. Ada allazi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allai atau allati, man, ma. Ini adalah huruf-huruf isi mausul. Simak isi mausul dengan fungsi-fungsinya. Ada 8 fungsi sesuai dengan hurufnya masing-masing. Yang pertama adalah isi mausul untuk mufrad muzakkar, yaitu untuk kalimat yang berbilang satu berbentuk jenis muzakkar, baik secara harfiah maupun ma'nawiyah. Secara harfiah itu adalah dari segi tulisannya, dia berbentuk jenis muzakkar, tidak ada ta marbutoh dan tidak ada bentuk-bentuk jenis yang menyerupakan perempuan. Dan secara ma'nawiyah, dari maknanya itu menunjukkan bahwa itu adalah laki-laki. Bisa juga bermakna nama seorang laki-laki. Bentuk isi mausulnya yang dipakai adalah allazi. Contoh dalam kalimat seperti hadarat tilmiz allazi ghaba amsi. Telah hadir seorang murid laki-laki yang kemarin tidak hadir. Fungsi yang kedua adalah untuk mufrad mu'annas, yaitu untuk seorang yang bentuk jenisnya perempuan baik secara harfiah maupun ma'nawiyah. Secara harfiah dari hurufnya itu menunjukkan mu'annas, yaitu seperti ada ta marbutoh, sedangkan dari ma'nawiyah dia menunjukkan makna perempuan, baik secara nama maupun secara tulisan. Isi mausul yang berfungsi untuk mufrad mu'annas ini adalah allati. Contoh dalam kalimat hadarat at-tilmizah allati ghabat amsi. Telah hadir seorang murid perempuan yang kemarin dia tidak hadir. Fungsi yang ketiga adalah untuk musanna muzakkar, yaitu untuk dua orang yang bentuk jenisnya laki-laki, baik secara harfiah maupun ma'nawiyah. Huruf isim mausul yang digunakan untuk musanna muzakkar ini adalah alladzani. Contohnya hadara at-tilmizani alladzani ghaba ams. Telah hadir dua orang murid laki-laki yang dua orang tersebut kemarin tidak hadir. Fungsi keempat adalah untuk musanna mu'annas, yaitu dua orang yang bentuk jenisnya perempuan, baik secara harfiah maupun ma'nawiyah. Secara harfiah, jika tulisannya itu berbentuk musanna dan mu'annas. Kemudian secara ma'nawiyah terlihat itu bermakna dua orang atau dua benda.
Huruf yang dipakai untuk isim mausul adalah allatani. Contohnya hadaratat, at-tilmidatani, allatani, ghobata, amsi. Telah hadir 2 murid perempuan yang tidak hadir dua-duanya kemarin. Yang kelima adalah untuk jamak muzakkar, yaitu jika lebih dari 2 atau 3 dan seterusnya, isim yang bentuk jenisnya laki-laki, baik secara harfiah maupun ma'nawiyah. Huruf isim mausul yang digunakan untuk fungsi ini adalah alladzina. Contohnya hadaru, at-tilmizuna, alladzina ghabu, amsi. Telah hadir murid-murid yang mereka kemarin tidak hadir. Kita lanjutkan, fungsi keenam adalah untuk jamak muannas. Ketentuan sama dengan yang lainnya, yaitu untuk orang banyak perempuan atau benda banyak perempuan, baik secara harfiah ataupun ma'nawiyah. Huruf isim mausul yang digunakan untuk jenis ini atau fungsi ini adalah allai atau allati. Contohnya adalah hadorna at-tilmizatu allai atau allati ghabna amsi. Telah hadir mereka perempuan yang mereka kemarin tidak hadir. Fungsi yang ketujuh adalah untuk menerangkan yang berakal dan berlaku untuk mudzakkar dan muannas serta untuk mufrad, musanna, dan jamak. Isim mausul yang digunakan berbunyi man. Contoh, ja'a man qoma. Orang laki-laki yang sudah berdiri itu telah datang. Menerangkan tentang siapa yang datang itu adalah orang yang berakal. Itu contoh yang mufrad. Ini bisa dijadikan untuk jamak dan tasniyah. Jamak itu bilangannya di atas 2 dan tasniyah adalah bilangannya 2. Karena kata yang terletak setelah isim mausul itu harus sesuai dengan kata yang terletak sebelum isim mausul, baik dari sisi bentuk jenis, mudzakkar atau muannasnya, maupun dari sisi bilangan, mufrad 1, musanna atau tasniyah 2, dan jamaknya. Fungsi yang ke-8 adalah untuk menerangkan yang tidak berakal dan berlaku untuk mudzakkar dan muannas, serta berlaku juga untuk mufrad, musanna atau tasniyah, dan jamak. Isim mausul yang digunakan adalah huruf ma. Contoh, a'jabani ma katabta min qissatin. Itu yang mufrad. Artinya, aku suka sebuah cerita yang kamu tulis. Contoh yang musanna, a'jabani ma katabta min qissatain. Aku suka 2 cerita yang kamu tulis. Itu contoh yang musanna atau tasniyah. Kemudian contoh yang jamak, a'jabani ma katabta min qisasin. Aku suka banyak cerita yang kamu tulis. Kata qissatin, qissatain atau qisasin itu adalah kata benda yang tidak berakal. Maka isim mausul yang dipakai untuk benda yang tidak berakal adalah huruf ma. Demikian pembahasan isim mausul beserta fungsi-fungsi dari isim mausul. Untuk materi tentang pembahasan isim mausul ini, semoga kalian segera paham. Kalau kalian belum paham, silakan diulang-ulang terus videonya. Kemudian kalau kalian lupa tentang isim isyarah, tentang isim domir, tentang tasrif fi'il madi lugawi, karena ini berhubungan terus di dalam bahasa Arab ya. Jadi materi-materi yang sebelumnya itu sangat penting untuk kembali direview. Terus mengulang-ulang mata pelajaran bahasa Arab ini agar kalian tidak lupa. Sekian, syukron bihudurikum. Semoga materi yang telah diberikan menjadi manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.